Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sering Devi, NIM 2022-12003. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, hipotesis penelitian. Yang A, pengertian hipotesis. Hipo berarti di bawah dan tesa berarti kebenaran. Jadi hipotesis berarti di bawah kebenaran atau bersifat sementara. Hipotesis ialah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau tekanan tentang apa saja yang diamati dalam usaha untuk memahami. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan yang belum final masih harus dibuktikan kebenarannya. A. Jenis hipotesis. Ada dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis kerja atau hipotesis alternatif yang disingkat HA. Hipotesis kerja menyatakan ada hubungan antara variabel X dengan Y atau ada perbedaan antara dua kelompok tertentu. Contoh, jika siswa rajin sekolah, maka dia akan pandai. Yang kedua, hipotesis non-singkat atau HO, yang sering disebut dengan hipotesis statistik. Karena biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Contoh, hipotesis NO adalah tidak ada perbedaan antara mahasiswa semester 1 dengan mahasiswa semester 2 dalam prestasi akademik. Yang B, bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Komparatif yang merupakan perbedaan atau perbandingan antara kelompok yang berlainan atau menurut variabel tertentu. Yang ketiga, hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, hipotesis kausal merupakan pernyataan sementara tentang pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap satu atau lebih variabel lain. Yang kelima, hipotesis tak linear, yaitu terkadang hubungan antara variabel tidak berbentuk linear, melainkan dalam bentuk hubungan tak linear. Yang C, ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama itu hipotesis derivasi dari suatu teori, disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam suatu pernyataan. Yang kedua itu hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam bahasa yang benar dan secara operasional. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberi gambaran fenomena yang diteliti. Yang keempat itu ada hipotesis harus bebas nilai. Artinya nilai-nilai subjektivitas penelitian tidak boleh menjadi bagian dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji dan harus spesifik. Yang keenam itu hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Yang D itu ada syarat, karakteristik, dan kriteria hipotesis. Yang pertama ada syarat, yaitu syaratnya yaitu pertama, hipotesis harus berhubungan dengan teori tertentu. Kedua, hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris. Yang ketiga, hipotesis harus bersifat spesifik. Yang keempat, hipotesis harus dikaitkan dengan teknik penelitian yang ada untuk mengetesnya. Kemudian ada karakteristik hipotesis yang baik adalah yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada sampel, dan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Atau hipotesis deskriptif pada umumnya tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga, dapat diuji berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Kemudian itu ada kriteria hipotesis menurut Bock dan Gall. Dalam Suyanto ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan antara dua atau lebih variabel.
Yang kedua, peneliti harus mempunyai alasan yang tepat yang didasarkan pada teori atau bukti untuk mempertimbangkan bahwa hipotesis itu layak diuji kebenarannya. Yang ketiga, sebuah hipotesis harus bisa diuji, artinya variabel yang terlibat di dalamnya harus bisa diukur. Yang keempat, hipotesis harus dirumuskan sesingkat mungkin demi untuk kejelasannya. Kemudian sumber hipotesis. Ada 3 sumber yang mempunyai hubungan dengan jenis atau sifat penelitian, yaitu yang pertama pengalaman. Hipotesis yang didasarkan atas pengalaman mempunyai sifat sangat sementara dan merupakan hipotesis yang paling lemah. Yang kedua, yang lebih tegas, hasil penelitian. Hipotesis yang bersumber dari hasil penelitian lebih kuat dan biasanya bertujuan menguji kebenaran hipotesis yang sudah diuji oleh peneliti lain. 3, teori-teori yang sudah terbentuk. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang paling kuat karena sudah meninggalkan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif menuju ke penelitian yang sudah bersifat menerangkan. Yang F, kegunaan hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti mempunyai kegunaan sebagai berikut. Hipotesis membatasi ruang lingkup penelitian. Hipotesis dapat mengarahkan fakta yang tersebar sehingga terarah dalam pengumpulan data. Hipotesis dapat menentukan variabel yang diperlukan. Hipotesis dapat mengarahkan penelitian dalam mengumpulkan data. Hipotesis dapat mengarahkan peneliti dalam melakukan penguji data. Dan terakhir, hipotesis itu haruslah dapat menerangkan fakta. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.